bahwa 2024 ini ada cukup banyak tantangan untuk ekonomi Indonesia, era suku bunga tinggi masih terjadi, dan itu juga akan ada shifting dari pemerintahan di bulan Oktober ini ke pemerintahan yang baru. Ditambah lagi ya kita ketahui gejolak ekonomi global juga masih belum pasti dalam hal ini. Apakah sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai adanya cuti atau libur panjang ini? Karena kita ketahui bersama dari RPBN 2024 target pertumbuhan ekonomi itu di atas 5% juga sepertinya akan challenging untuk diraih jika ekonomi berjalan business as usual saja gitu Pak Rizal, silakan. Betul, ya saya sepakat bahwa ekonomi kita kalau kita lihat di capaian triwulan pertama, kita memang didongkrak oleh konsumsi ya, dari sisi pengeluaran. Itu pun ada momennya, ya. Dan ternyata dibuktikan oleh pengeluaran pemerintah yang sangat besar ya di sektor administrasi pemerintahan. Dan ini ternyata pengeluaran pemerintah. Dan momennya adalah ada pemilu dan puasa gitu ya. Nah, triwulan kedua itu kan momennya adalah lebaran gitu. Nah, tetapi tentu tahun ini setiap triwulan itu pasti mesti ada momen-momen gitu ya yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, baik itu dari sisi pengeluaran maupun dari sisi penerimaan. Nah, yang paling yang paling kuat dan kemudian juga fundamental yang harus didorong adalah industri. Jadi industri ini kalau di lapangan usaha tetap memberi kontribusi yang paling tinggi gitu ya, perannya terhadap PDB kita. Tetapi permasalahannya memang tantangan besar bagi industri padat karya di kondisi seperti ini. Selain dari pasar ya yang ternyata juga tantangannya luar biasa. Bahkan kemarin ada perusahaan sepatu gitu ya yang kemudian juga itu highlight gitu ya, bahkan tidak produksi lagi. Kemudian juga ada beberapa perusahaan tekstil yang kemudian juga sangat besar. Nah, justru yang harus didorong oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari industri-industri padat modal ini. Ini yang harus dicatat oleh pemerintah. Nah, cuti bersama ini ternyata bisa menstimulus ya terhadap penurunan daya saing industri kita atau produk-produk industri kita. Gitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Danang, ya orang ketika atau industri yang sedang kondisi seperti sekarang harusnya pemerintah itu terus mendorong gitu, apalagi di realisasi investasi kita juga butuh tantangan gitu ya, sedang mengalami tantangan luar biasa. Apalagi misalnya industri yang sekarang memang memberikan kontribusi terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja, ini justru terpengaruh nih oleh bencana atau shock gitu ya, cuti bersama ini. Nah, untuk itu pemerintah lagi-lagi sebaiknya cuti bersama seperti ini mungkin perlu ditinjau ulang ya di tahun-tahun ke depan, karena ini akan menstimulus daya saing industri kita, utamanya produk-produk yang berbasis padat modal gitu. Baik. Apalagi di tengah misalnya inflasi, kemudian juga siklus bisnis global maupun nasional kita juga masih tantangan luar biasa ya. Karena kita ya pertumbuhan ekonomi ya didorong paling besar ya dari konsumsi. Kalau konsumsi kemudian hanya menggantungkan, kalau kita lihat lagi konsumsi masyarakat itu justru bukan dari income dorongan paling besar gitu ya. Itu yang justru menurut saya menjadi penting ya. Jangan sampai konsumsi itu selalu didorong oleh APBN. Justru yang paling penting adalah fundamental consumption kita dibangun oleh income ya berbasis pada peningkatan pendapatan dari industri-industri yang berbasis industri. Oke, baik.
Terima kasih banyak atas tanggapan dan analisa Anda. Saya akan kembali lagi mungkin ke Pak Danang. Dari Apindo sendiri dan bagaimana juga tanggapan dari anggota-anggota Apindo mengenai cuti bersama ini dan apa harapan pelaku usaha terhadap pengambil kebijakan terkait kebijakan cuti bersama ke depannya, Pak? Iya, saya tidak bisa mewakili seluruh anggota Apindo ya, karena anggota Apindo ada yang bervariasi ya. Kita terdiri dari industri padat karya, industri heavy teknologi, industri manufacture, industri jasa, perbankan, dan macam-macam. Jadi kita tidak bisa mewakili seluruh anggota. Tapi pada ranah dunia manufacture, dunia industri, ketika berpikir terkait dengan implementasi libur panjang di nasional yang sangat panjang ini, tentu kita melihat bahwa itu harus dikaitkan dengan aspek produktivitas. Kalau data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 87-90% pekerja kita bekerja di sektor informal, maka pengaruhnya itu terkait libur nasional sebenarnya tidak banyak, gitu. Karena yang terkait kan pekerja formal. Tetapi libur nasional ini akan terkait langsung dengan kapasitas daya beli masyarakat. Ingat di sektor perburuhan kita masih juga berlaku tunjangan harian gitu. Dan tunjangan harian berupa makan, transportasi itu akan hilang ketika libur nasional diterapkan di situ. Sehingga kapasitas atau daya beli para pekerja kita ya tentu saja akan berkurang. Nah kalau daya beli mereka berkurang, maka aspek konsumsi yang tadi sampaikan Marisa terkait pertumbuhan ekonomi kita juga berasal dari konsumsi masyarakat, maka itu juga akan menurun, kan begitu. Nah siklus ini akan berputar terus. Walaupun belanja pemerintah tinggi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, tapi kalau tidak ditunjang dari sektor manufacture itu tetap akan lemah karena aspeknya adalah belanja pemerintah. Sementara yang kita perkuat saat ini kan mestinya belanja atau kemandirian masyarakat atau kemampuan daya beli masyarakat, dan tidak akan membaik kalau kapasitas atau jumlah hari libur nasionalnya sudah sedemikian tinggi. Kalau kita bandingin lah dengan negara-negara tetangga lah, dengan Malaysia kita mirip-mirip lah, dengan China mereka 28 hari kerja, dengan Korea Selatan mereka 17 hari kerja, hari libur nasional, dengan Jepang mirip-mirip lah, dengan Amerika mereka cuma 11-12 hari. Artinya kita harus komparasi head to head antara Indonesia dengan negara entas berkembang yang lain gitu, dengan India misalnya, Bangladesh misalnya. Nah, sehingga kita tidak hanya sekedar melihat head to head antara negara-negara dibandingkan dengan Indonesia dalam rangka merumuskan hari libur nasional. Ingat, mereka sudah jauh lebih maju gitu. Sementara kita relatif ada beberapa level di bawah mereka terkait dengan produktivitas manufaktur kita. Nah ini yang harus menjadi concern pemerintah.